Selamat pagi, jemaat yang saya kasih, saudara yang sedang mendengarkan khotbah saya pagi hari ini. Senang berjumpa dengan saudara, karena hari-hari di mana kita sedang lewati hari ini penuh dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Kita sudah mendengarkan bahwa sebentar lagi akan diumumkan pada akhir bulan Oktober ini tentang apa yang terjadi dengan Indonesia dalam masa-masa resesi. Tapi saudaraku, kalau kita melihat keadaan seperti demikian ini, saya ingat akan satu firman Tuhan yang dikatakan dalam Amsal 21 ayat 20 yang berkata demikian. Orang bijaksana tetap makmur dan kaya, tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Bapak Ibu, permasalahan yang ada saat ini bukan persoalan saudara tidak punya pekerjaan lagi, saudara dirumahkan, saudara mungkin diberhentikan sementara. Tetapi firman Tuhan ini berkata kepada kita semuanya bahwa sebenarnya kita punya tanggung jawab yang besar. Dan tanggung jawabnya itu adalah kita perlu menjadi orang-orang yang bijaksana. Kenapa saudaraku? Firman Tuhan jelas berkata orang yang bijaksana tetap makmur dan kaya. Apa artinya bijaksana dalam masa-masa seperti ini? Yaitu saudara harus bisa mengatur keuangan saudara dengan baik. Dan apa yang saya sampaikan pagi hari ini merupakan sesuatu yang akan menolong saudara. Bagaimana kita ini dapat tetap hidup berkelimpahan di masa-masa yang sulit seperti ini. Bapak Ibu, saya teringat akan satu kisah dalam Alkitab tentang anak yang terhilang. Betapa dia ini menjadi seorang anak yang benar-benar mengikuti apa yang dia inginkan dalam hatinya, tanpa dia memikirkan bagaimana harus mengatur kehidupannya. Dia begitu saja keluar dari rumah orang tuanya. Dia ingin berfoya-foya. Tetapi saudaraku, akhirnya dia sampai kepada kandang babi, di mana untuk makan makanan babi pun dia sendiri tidak lagi diperbolehkan. Bukankah ini suatu hal yang sangat-sangat menyedihkan bagi anak yang terhilang ini? Tapi saudaraku, dari kandang babi dia kembali kepada rumah bapaknya. Ini menjadi suatu peristiwa yang perlu kita dalami. Ketika dia sampai atau berjalan mendekati rumah bapaknya, dari kejauhan bapaknya sudah melihat dia, dan dalam keadaan kekotorannya berbau babi, dia lari, bapaknya lari juga kepada dia, merangkul dia. Saudara, betapa bapak itu mengasihi, mencintai anaknya dengan luar biasa. Tapi saudara, bukan hanya itu saja. Ketika dia merangkul anaknya, dia berkata kepada hamba-hambanya, berikan jubah yang terbaik. Dan mereka mengantarkan jubah yang terbaik untuk dipakaikan kepada anak ini, menutupi segala kekotorannya. Lalu dia berkata, berikan kasut yang terbaik juga. Dan akhirnya diberikanlah kasut yang terbaik, diberikan kepada anak itu, supaya anak itu mendapatkan kembali harga dirinya dengan memakai kasutnya. Bukankah kasut itu merupakan sesuatu pertanda tentang harga diri seseorang, saudara? Lalu bapak itu berkata, jangan itu saja, jangan hanya jubah, jangan hanya kasut, tapi berikan kepada dia cincin, permata yang indah, berikan kepada dia. Saya terpesona dengan bapak seperti ini, saudara. Bukannya sesuatu yang indah yang dia berikan, jubah yang bagus, supaya anaknya itu tidak kelihatan sebagai orang miskin. Mungkin dia dalam bajunya compang-camping, tapi ketika jubah itu tertutup, anak itu terlihat bahwa dia benar-benar seorang yang terpeliharakan. Tapi cincin permata yang indah, Allah ingin menunjukkan pada kita, dia bisa memberikan kepada kita segala kelimpahan-kelimpahan, bahkan segala sesuatu yang indah diberikannya kepada kita semuanya. Bapak Ibu, yang terakhir Bapak berkata, aku tidak mau anakku cuma memakai jubah yang indah, memakai kasut yang indah, memakai cincin yang gemerlapan, tetapi aku ingin membuat pesta bagi dia yang luar biasa. Ambilkan seekor anak lembu tambun, sembelihlah itu, dan kita akan berpesta pora. Wow, saya melihat hal ini sebagai sesuatu yang indah luar biasa. Kembalinya anak itu kepada bapak membuat sukacita yang besar dalam seisi rumahnya. Bapak Ibu sedang kasih dalam Tuhan, ketika pesta itu terjadi, musik dinyanyikan,
Mungkin saat itu dihidangkan makanan yang enak-enak, minuman yang enak. Tetapi saudaraku, saya ingin berkata pada kita semuanya, bahwa ini segala sesuatu merupakan pertanda bagi anak-anak Tuhan, yaitu kita. Supaya Allah itu memperlihatkan kekayaan yang luar biasa, kekayaan Bapa di surga. Kita perlu menjadi orang-orang yang pakai cuba yang mahal, cincin permata yang mahal, kasut yang mahal, anak lembu tantu, tak tambun, pesta yang meriah. Dan ketika pesta itu menjadi sesuatu yang enak didengar, musiknya terdengar sampai jauh. Tetapi saudaraku, tiba-tiba dari kejauhan ada seorang, yaitu kakak sulung daripada anak yang hilang itu. Dia mendengarkan suara pesta itu. Hatinya menjadi cemburu. Hatinya bertanya, ada apa ini? Dan dia diam saja. Bapaknya keluar dan berkata kepada anak sulung ini, "Nak, apa yang terjadi dengan engkau? Mengapa engkau cemberut?" Tapi anak itu berkata, "Bertahun-tahun lamanya aku bekerja mati-matian untuk ayah. Tidak pernah aku membantah perintah ayah. Dan apakah yang ayah berikan kepadaku? Seekor kambing pun belum pernah ayah berikan untuk aku berpesta dengan teman-temanku." Lihat saudaraku, kalau Bapa bisa memberikan kepada anak yang terhilang ada seekor anak lembu tambun, tapi anak itu berbicara soal seekor kambing. Inilah mentalitas yang berbeda, Bapak Ibu. Sungguh sangat disayangkan kalau umat Allah punya mentalitas kambing yang semestinya harus punya mentalitas anak lembu tambun. Seringkali kita menjadi orang-orang yang tidak tahu Allah itu sebagaimana pentingnya bagi kita semuanya, bagaimana Dia melihat kita. Kita hanya melihat bahwa sesuatu kambing yang diberikan pada kita, tidak pernah. Padahal saudaraku, anak ini berada di rumah bapaknya untuk waktu yang lama. Segala isi rumah bapaknya dia bisa nikmati dengan luar biasa. Tetapi dia tidak melihat bahwa sebenarnya anak yang terhilang, adik yang terhilang, ketika kembali, betapa sukacitanya ini semuanya. Seringkali kita menjadi orang-orang yang hanya melihat keadaan kita sebagai orang-orang yang agamawi, tidak melihat bagaimana sebenarnya bersorak-sorai di depan Tuhan, pesta di depan Tuhan. Dan itulah sebenarnya Tuhan inginkan terjadi pada anak-anaknya. Bapak Ibu, Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang punya segala-galanya. Coba kita bayangkan saudaraku, ketika Allah menciptakan Taman Eden, Allah menciptakannya justru begitu luasnya. Taman ini bisa dihuni oleh mungkin ribuan orang di dalamnya. Tapi saudaraku, mengapa hanya 2 orang yang ditaruhkan Allah dalam Taman Eden ini? Adam dan Hawa. Menjadi satu pertanda bagi kita semuanya bahwa Allah sebenarnya ingin Adam dan Hawa menikmati segala kelimpahan daripada Tuhan. Dan itulah sebenarnya tujuan Allah, memelihara kita tanpa batas. Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kelimpahan. Kita tidak pernah kekurangan kalau kita berada dalam Dia. Permasalahannya saudaraku, kita seringkali tidak pernah mengalaminya karena Anda benar-benar dibohongi bahwa Allah tidak mungkin mau memberi Anda kelimpahan itu. Yang sebenarnya ini merupakan kata-kata iblis yang diberikan kepada kita, bahwa Allah itu sebenarnya tidak akan memberikan sesuatu yang berkelimpahan dalam kehidupanmu. Dengar, kita salah dalam kita menanggapi. Allah selalu menginginkan setiap anak-anaknya hidup dalam kelimpahan itu. Hanya kita saja seringkali dibohongi oleh pikiran kita yang ditembakkan oleh iblis ke dalamnya, yang berkata Allah tidak mungkin mau memberi engkau kelimpahan itu. Tapi pada pagi hari ini saya ingin berkata kepada kita semuanya, Anda hari-hari ini mungkin dalam keadaan yang sangat sulit. Anda mungkin hari-hari ini menjadi seorang single parent, hidup sendiri dengan anakmu dalam keadaan suasana ekonomi yang seperti demikian ini. Saudara akan bertanya, bagaimana aku harus hidup? Mungkin juga Anda seorang yang tinggalkan suamimu. Anda bingung dengan keluargamu. Siapa yang akan memelihara anak-anakku? Tapi saya ingin berkata pada saudara, dengar baik-baik. Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda.
Dia akan mengangkat kalau Anda percaya bahwa Ia akan membuka jalan bagi engkau. Engkau yang memegang janji-janjinya. Dan ini sebenarnya yang diinginkan Tuhan. Kita semuanya berpegang pada Dia. Kita perlu menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, mengatur segala kehidupan kita dengan baik. Seperti yang Dia katakan dalam Matius 25:14. Yesus sebenarnya mengajarkan kepada murid-muridnya. Dia berkata demikian, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saudara, kerajaan surga seperti seorang yang kaya raya, punya hamba-hamba, dan dia pada suatu saat ingin pergi ke luar negeri. Dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Bukankah hari-hari ini, Bapak Ibu, kita semua sudah dipercayakan Tuhan seluruh harta surgawi bagi kita semuanya? Kita mungkin menjadi seperti yang dikatakan perumpamaan Yesus ini. Diberikan 5 talenta sesuai dengan kemampuan kita. Diberikan 2 talenta, diberikan 1 talenta. Untuk apa, saudara? Supaya kita ini mengatur segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya nantinya apa yang diberikannya pada kita berlipat-lipat ganda. Nah, 5 talenta mengusahakan uangnya itu, dan dia dapatkan 10 talenta. Yang 2 talenta menjadi 4 talenta. Tapi yang punya 1 talenta, saudaraku, dia takut, dan dia sembunyikan 1 talenta dalam tanah. Dan ketika tuannya itu kembali, Bapak Ibu, yang 1 talenta berkata, aku menyimpan itu dalam tanah. Bukankah engkau seorang tuan yang jahat, yang tidak pernah menabur tapi engkau mau menuai? Saudara, ketika tuan yang mendengarkan hal ini, apa yang terjadi? Ayat 28, Matius 25 berkata demikian, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Betapa tragisnya kita ini. Sudah diberikan sesuatu oleh Tuhan, tapi kita tidak pernah mempergunakannya dengan baik. Kita tidak pernah mengaturnya dengan baik. Sehingga akhirnya Tuhan harus berkata, ambil talenta itu dan berikan kepada mereka yang bisa menggandakan talenta itu. Betapa tragisnya, betapa menderitanya kita mendengar itu. Makanya Tuhan itu berkata selanjutnya, saudaraku, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpah. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Benar, Bapak Ibu, kalau kita dalam kehidupan kita ini sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, dipercayakan harta yang luar biasa oleh Allah, tapi kita tidak pernah bisa untuk menggunakannya atau menggandakannya, maka suatu saat itu akan diambil kembali dari kita semuanya. Nah, saudaraku, Yesus memberikan perumpamaan itu sebagai satu ujian bagi orang-orang kepercayaannya. Saya percaya, saudaraku, bila Anda tidak mengatur apa yang telah diberikan Tuhan menurut kemampuan dengan baik, Allah tidak akan memberimu tanggung jawab yang jauh lebih besar. Karena barang siapa yang benar-benar tahu apa yang diberikan pada dia, mengetahui tanggung jawabnya, maka Allah akan mengaruniakan dan memberikan pada kita sesuatu yang jauh lebih besar, tanggung jawab lebih besar. Dan tanggung jawab yang lebih besar itu adalah karena kita diberikan lebih banyak oleh Allah sendiri. Untuk saudaraku, pertanyaannya hari-hari ini, ketika kita ini diberikan Allah satu perintah untuk mengembalikan persepuluhan kita, mengapa begitu sulitnya kita ini mengembalikan persepuluhan itu? Satu kuncinya adalah, saudaraku, kita ini kurang bisa mengatur keuangan kita, sehingga persepuluhan itu menjadi sangat berat bagi kita semuanya. Tapi seandainya kita menjadi orang-orang yang tahu bagaimana mengatur keuangan kita, berkat Tuhan yang melimpah itu diberikan pada kita, kita akan mudah dan dengan berbangga, berbesar hati memberikan persepuluhan kita tanpa ada tekanan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, perpuluhan itu bukan soal uang yang akan kita berikan, tapi soal bagaimana Anda mengatur keuangan Anda. Disitulah ujian yang Allah berikan pada kita.
Sehingga saudaraku, kita harus menjadi orang-orang yang punya mentalitas yang berkelimpahan dalam kehidupan kita, tahu mengatur segala pemberian Allah. Untuk saudaraku, bagaimana kita dapat hidup dalam kelimpahan? Yang pertama saudaraku, tidak terintimidasi dengan pikiran miskin. Seringkali kita ini menjadi orang-orang yang takut miskin, saudaraku. Sehingga saudaraku, firman Tuhan itu jelas dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Wah, ngengat saudaraku. Berbicara soal ngengat. Ngengat itu tidak memandang siapa saudara. Saudara orang kaya, saudara orang miskin. Kalau dia ingin memakan baju saudara, dia tidak bertanya, kalau engkau orang miskin, aku akan makan bajumu. Kalau engkau orang kaya, aku tidak akan makan baju. Enggak, saudara. Ngengat tidak pernah memilih siapa yang akan dimakan bajunya. Sehingga saudaraku, perumpamaan ini benar yang berkata, jangan kau mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jangan terintimidasi oleh miskin. Seringkali kita menjadi orang-orang seperti takut akan apa yang tidak bisa kita berikan kepada orang lain, berikan kepada Tuhan. Yang kita berkata, dengan apa yang kita berikan nanti aku menjadi semakin miskin adanya. Tapi lihat apa yang dikatakan Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Hanya berkat Tuhan bisa membuat kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Mari kita lihat saudaraku, bagaimana kehidupan kita hari-hari ini dalam pekerjaan kita. Bekerja dengan begitu keras, lembur di sana, lembur di sini, sehingga akhirnya saudara melupakan apa yang ada dalam rumahmu. Istrimu, anak-anakmu sedang menanti-nantikan engkau, tapi engkau menghamburkan waktumu hanya untuk pekerjaanmu supaya engkau menjadi lebih kaya katanya. Tapi saudaraku, kebahagiaan seseorang bukan ketika dia menjadi orang kaya dan dia mendapat tepuk tangan yang luar biasa dari orang-orang di luar, disanjung-sanjung orang di luar. Tapi bagaimana ketika engkau pulang ke rumahmu? Apakah engkau disanjung oleh istri dan anak-anakmu? Saya rasa kalau di dalam rumahmu sendiri engkau tidak pernah dihargai, maka kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan yang sebenarnya engkau kejar hari-hari ini. Bapak Ibu, John Maxwell berkata demikian. To add value to others, one must first value others. Untuk menambah nilai pada orang lain, Anda lebih dulu harus menghormati orang lain. Artinya saudaraku, kalau engkau ingin dihormati oleh istri dan anak-anakmu, maka engkau pertama kali juga harus bisa menghormati mereka. Dengan apa? Berikan waktumu lebih kepada keluargamu daripada engkau memberikan waktumu untuk bekerja dan bekerja dan bekerja. Ingat saudaraku, bekerja keras tidak akan menambah kekayaanmu. Bahkan ngengat dan karat akan merusakkan segala-galanya. Tapi ketika engkau memberikan penghargaan bagi keluargamu, keluargamu akan memberikan penghargaan bagi engkau, dan engkau akan merasakan kebahagiaan luar biasa. Yang kedua saudaraku, untuk bisa menjadi kelimpahan dalam hidup kita, kita perlu rendah hati dan takut akan Tuhan. Amsal 22 ayat 4 berkata demikian. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya saudaraku, kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu menyebabkan kita menjadi kaya, dihormati, dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang benar-benar dicontoh oleh orang banyak. Sering kita menjadi orang-orang seperti demikian yang tidak memikirkan akan hal ini. Dengar baik-baik saudaraku, mencapai tujuan itu penting, tetapi jalan menuju tujuan itu adalah yang lebih penting. Saudara, mencapai tujuan akhir itu penting bagi kita semuanya. Mencapai cita-cita itu penting bagi kita. Tapi lebih penting lagi, Bapak Ibu, ketika saudara, tujuan saudara, jalan saudara menuju kepada keberhasilan itu, itulah yang menentukan keadaan saudara.
Karena tujuan itu tidak pernah akan lari kemana-mana, saudaraku. Tapi tujuan dan jalan itu bisa berbelok kemanapun juga. Saudaraku, dalam Markus 8 ayat 9 berkata demikian. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan kehidupannya? Saya justru melihat ini sebagai sesuatu yang perlu kita cermati. Banyak orang bertujuan yang luar biasa, tapi jalan mereka seringkali jalan yang tidak tepat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, yang ketiga, untuk mendapatkan kelimpahan, kita perlu setia dalam perkara kecil. Saya ajak saudara untuk membaca dalam kitab Lukas, Injil Lukas 16 ayat 10-12. Dikatakan demikian, ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan padamu harta yang sesungguhnya? Dengar baik-baik saudaraku, kita perlu mulai dari kecil sampai yang paling besar. Tidak mungkin saudara bisa mencapai sesuatu yang besar lebih dahulu sebelum kau menyelesaikan sesuatu yang kecil. Dan firman Tuhan jelas berkata, engkau perlu setia dalam perkara-perkara kecil. Dan setelah itu baru engkau bisa menjadi orang-orang yang setia pada perkara-perkara besar. Jangan kau berkata, aku akan setia kalau aku sudah mendapatkan perkara besar. Enggak, saudara. Setia dulu pada perkara-perkara kecil. Dan kalau kita tidak benar dalam perkara-perkara kecil, kita juga tidak akan benar dalam perkara-perkara yang besar. Makanya saudaraku, kalau kita ini menjadi orang-orang yang sudah tidak setia dalam hal mamon, sesuatu yang tidak jujur, kata firman Tuhan itu, siapakah yang mempercayakan padamu harta yang sesungguhnya? Dengar baik-baik. Kalau kita ini menjadi orang-orang yang punya hutang pada orang lain, kembalikan hutangmu itu, bayar hutangmu itu. Jangan engkau menjadi orang yang kadang-kadang lupa dengan apa yang ada, seakan-akan lupa dengan apa yang pernah engkau hutang, yang engkau hutangi, yang sebenarnya engkau harus menyelesaikannya dengan baik. Maka saudaraku, firman Tuhan berkata, siapakah yang akan percaya kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat 12 berkata demikian. Ini penting saudara, ini luar biasa penting. Dikatakan demikian. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saya mulai memikirkan tentang kata hartamu sendiri. Bagaimana ini? Ini sebenarnya merupakan sesuatu harta yang Allah sudah sediakan bagi kita, tetapi belum diberikan kepada kita. Nah, kalau kita menjadi orang-orang yang tidak setia, saudaraku, padahal harta itu sudah ada yang Allah sediakan bagi kita semuanya. Allah tidak pernah akan menyerahkan harta itu pada kita. Karena apa? Kita tidak pernah menjadi orang-orang yang setia. Orang yang setia adalah orang yang memikirkan hal yang kecil, memikirkan tanggung jawab yang kecil untuk bisa mendapatkan tanggung jawab besar. Saya masih teringat, saudaraku, saya telah pernah berjumpa dengan seseorang. Dan ketika berjumpa dengan orang ini, dia mulai berkata bahwa dia tidak punya duit. Dan dia ingin meminjam uang itu. Ketika ditanya kapan kau akan mengembalikan uang itu, dia berkata, nanti kalau aku setiap bulan mendapatkan apa yang menjadi hakku dari gajiku, aku akan memotongnya sedikit-sedikit dan kembalikan padamu. Saudara, ketika semua disetujui dan dia mulai menyicil, tapi dalam satu titik, saudaraku, akhirnya dia tidak lagi memberikan cicilan itu dan dia meninggalkan tanpa tahu di manakah dia berada. Bukankah hal ini sebenarnya merupakan sesuatu bagi kita, bahwa Allah tidak pernah akan memberikan harta yang dia simpan bagi engkau, karena engkau tidak bertanggung jawab dengan apa yang sebenarnya engkau lakukan di dunia ini. Maka saudaraku, satu kata yang terakhir saya ingin berkata kepada kita, people may hear your words, but they feel your attitude. Mungkin orang bisa mendengarkan tentang perkataanmu, tapi mereka bisa merasakan sikapmu yang sebenarnya.
Engkau bisa berkata dengan baik, bisa dengan kata-kata yang luar biasa. Tapi manusia bisa merasakan sikapmu yang sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang kau katakan. Mari Bapak Ibu, kalau kita ingin berkelimpahan dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang yang setia pada Tuhan, setia pada yang kecil, Allah akan berikan sesuatu yang besar bagi kita semuanya. Jangan takut akan masalah-masalah yang terjadi hari ini. Allah akan memberkati engkau secara berlimpah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba tahu bahwa Engkau Allah yang punya segala-galanya. Taman Eden yang begitu luas, Engkau sediakan hanya bagi 2 orang, Adam dan Hawa. Hamba percaya Tuhan, segala yang Kau punyai dalam kerajaan surga akan Kau curahkan bagi kami semuanya. Dan Engkau akan memberikan kepada kami apa yang menjadi kebutuhan kami, ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami bukan saja cukup, tapi Tuhan beri kelimpahan adanya. Karena kami setia kepada-Mu, ya Tuhan. Harta yang Kau simpan bagi kami, Engkau akan curahkan bagi kami semua, ya Tuhan. Sehingga kami tidak pernah akan takut lagi tentang keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai mereka yang membutuhkan segala berkat-berkat-Mu pada pagi hari ini. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.